Dia adalah orang yang mampu mengguncangkan dunia dengan satu hempasan tangannya. Dan dia juga mampu membuat dunia tenggelam dalam kegelapan dengan hempasan tangan yang satunya lagi. Dia adalah sang anak durhaka, Blackbeard. Halo teman-teman, selamat datang di diskusi karakter One Piece channel Anak Buah Bagi, di mana kita membahas satu karakter dalam serial One Piece dengan perspektif yang menarik. Kali ini kita akan membahas satu detail menarik mengenai karakter Marshall D. Teach alias Blackbeard. Bukan tentang kekuatannya, bukan juga tentang gigi ompongnya, tetapi roller coaster nasibnya. Pertama-tama, mari kita lihat kembali highlight sepak terjang Blackbeard di dalam serial One Piece. Blackbeard adalah orang yang menorehkan bekas luka di mata kiri Shanks. Blackbeard membunuh komandan divisi keempat bajak laut Shirohige, Touch, demi mendapatkan kekuatan buah iblis Yami Yami no Mi. Blackbeard mengalahkan komandan divisi kedua bajak laut Shirohige, Port Gas the Ace, dalam duel di Pulau Banaro. Beberapa pencapaian tersebut memang terlihat cukup menakjubkan. Akan tetapi ada beberapa hal yang mampu menjadi kontradiksi terhadap pencapaian tersebut. Contohnya seperti Blackbeard pernah dikalahkan oleh Magellan di Impel Down hanya dalam satu serangan. Blackbeard meminta belas kasih kepada Shirohige sebagai, dalam tanda kutip, anak, ketika upayanya untuk membunuh Shirohige yang sudah dalam keadaan sekarat belum berhasil. Blackbeard pernah kabur ketika mendengar dan mengetahui Laksamana Sakazuki datang untuk memburunya. Setelah time skip, setidaknya hingga saat video ini dibuat, hanya ada 3 pencapaian Blackbeard yang telah terungkap dan diketahui. Blackbeard menjadi Yonko. Blackbeard menghancurkan markas utama pasukan revolusioner di Baltigo. Blackbeard mengalahkan sisa-sisa bajak laut Shirohige yang dipimpin oleh Marco dalam perang balas dendam. Tentu ada beberapa hal menarik dari beragam pencapaian tersebut. Contohnya seperti saat Blackbeard menorehkan luka di mata kiri Shanks, membunuh Touch, dan mengalahkan Marco serta sisa-sisa bajak laut Shirohige yang lain dalam perang balas dendam. Semuanya terjadi secara off-screen. Maksud dari off-screen di sini adalah seperti ini. Hal tersebut memang terjadi di dalam alur cerita serial One Piece. Akan tetapi, kejadian tersebut tidak ditampilkan langsung ke dalam sajian cerita utama. Kejadian-kejadian tersebut dituturkan melalui kisah yang dituturkan oleh sebuah karakter, sebuah cerita di dalam sebuah alur cerita. Dalam peristiwa perang balas dendam, apa yang kita ketahui dari peristiwa tersebut hanyalah hasilnya saja. Kita belum mengetahui detail kejadiannya secara lengkap dan bagaimana caranya Blackbeard mengalahkan sisa-sisa bajak laut Shirohige. Akan tetapi, kita mendapatkan sedikit petunjuk saat Robin menjelaskan secara singkat berita mengenai peristiwa perang balas dendam tersebut. Pertempuran tersebut cukup dahsyat, di mana kedua belah pihak saling membawa banyak bala bantuan. Tetapi pada akhirnya pihak Marco menderita kekalahan. Setelah peristiwa besar tersebut, Blackbeard mulai disebut sebagai salah seorang dari Yonko. Melalui penjelasan Nico Robin, kita bisa mengetahui bahwa perang balas dendam adalah satu peristiwa besar, di mana ada pihak-pihak lain yang terlibat selain kelompok bajak laut Blackbeard dan sisa-sisa kelompok bajak laut Shirohige. Itu artinya ada fraksi kekuatan yang besar di balik kemenangan Blackbeard. Tak hanya itu saja, besar kemungkinan takdir atau nasib juga berperan besar di dalam peristiwa tersebut. Blackbeard adalah orang yang memberikan bekas luka cakar di wajah Shanks. Kita bisa mengetahui hal ini saat Shanks berdiskusi dengan Shirohige. Aku telah banyak bertarung dan menerima banyak bekas luka. Akan tetapi, hanya satu bekas luka inilah yang masih terasa menyakitkan. Aku mendapatkan bekas luka ini bukan karena aku lengah ataupun kurang waspada. Sayangnya, dalam penjelasan Shanks, kita belum bisa mengetahui pertarungan seperti apa yang terjadi di antara mereka. Apakah itu duel 1 lawan 1 atau pertarungan dengan banyak orang di dalamnya? Kita belum tahu. Bagaimana caranya Blackbeard bisa menorehkan bekas luka cakar tersebut kepada Shanks?
Dan yang paling misterius di antara semua pencapaian off-screen Blackbeard tersebut adalah bagaimana bisa atau bagaimana caranya Blackbeard membunuh Touch untuk merebut buah iblis Yami Yami no Mi yang diinginkannya. Di dalam alur cerita off-screen, Blackbeard cenderung bernasib mujur dan terlihat begitu kuat. Cerita off-screen mengenai Blackbeard tersebut menjadi salah satu elemen penting yang membangun reputasinya yang mengerikan sebagai seorang bajak laut. Tetapi, ketika tampil langsung di dalam alur cerita utama, nasibnya cenderung tidak mirip dengan apa yang diceritakan dalam kejadian off-screen-nya. Hal ini membuat kita berpikir bahwa apa yang telah dicapai oleh Blackbeard menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan kebenarannya. Bagaimanapun juga, ada satu kejadian yang bisa menjadi pengecualian, yakni ketika Blackbeard menang duel melawan Ace. Duel di antara Blackbeard melawan Ace bisa dijadikan pertimbangan untuk kebenaran atas pencapaian off-screen Blackbeard selama ini. Bisa dibilang, di duel inilah kita bisa mendapati sedikit gambaran mengenai kemampuan Blackbeard yang sesungguhnya. Bukan mengenai kekuatan buah iblisnya, akan tetapi lebih ke aspek teknis kemampuan bertarungnya secara keseluruhan. Jika kita membandingkan duel Blackbeard melawan Ace dari segi kekuatan buah iblisnya, maka kita akan mendapati bahwasannya pre-time skip One Piece sebelum konsep haki benar-benar dimatangkan, membuat Ace terlihat sangat bergantung sekali hanya kepada kekuatan buah iblisnya. Selain itu, kekuatan buah iblis Yami Yami juga bisa menjadi hard counter yang sempurna bagi buah iblis yang lainnya. Lalu, apa bedanya Blackbeard dengan Luffy? Sepak terjang Luffy selama berkarir menjadi bajak laut bisa dibilang sensasional. Sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin bisa dilakukan, tetapi melalui keunikan proses takdir semuanya terjadi begitu saja. Contohnya seperti ini. Dalam insiden Enies Lobby, Luffy hanya berniat untuk menyelamatkan Nico Robin. Akan tetapi dalam prosesnya, Luffy menjadi orang yang bertanggung jawab atas kehancuran Enies Lobby. Begitu pula halnya dengan insiden kaburnya para tahanan di Impel Down, ataupun kejadian memalukan yang mencoreng nama Big Mom dan kelompok bajak lautnya di insiden Whole Cake Island. Mengapa Blackbeard tak semujur Luffy ketika tampil di cerita utama? Padahal Blackbeard dan Luffy memiliki beberapa kemiripan dalam beberapa hal yang terlihat semenjak pertemuan mereka di Pulau Jaya. Sebenarnya, karakter Blackbeard hampir mirip dengan Luffy malahan. Kedua bajak laut tersebut sama-sama memiliki impian. Keduanya juga memiliki tekad yang mereka warisi dari leluhur mereka masing-masing. Blackbeard dan Luffy seringkali ditolong oleh takdir dalam perjalanan mereka menuju puncak impian. Contohnya, ketika Blackbeard menyusup di Impel Down, seharusnya Blackbeard dan anak buahnya bisa mati saat terkena serangan racun mematikan dari Magellan. Tetapi, takdir menolong nyawa mereka dalam bentuk si Liu membawakan obat penawar racunnya untuk mereka. Pertolongan takdir seperti ini sering muncul dalam serial One Piece. Blackbeard memiliki caranya tersendiri untuk mencapai tujuan dan impiannya. Di satu sisi, Luffy memiliki karisma yang sangat luar biasa, di mana karisma tersebut membuatnya mampu menjadikan banyak orang sebagai teman atau bahkan membuat musuhnya di masa lalu menjadi sekutunya. Karisma yang unik tersebut membuat karir Luffy sebagai bajak laut meroket dengan pesat dalam upayanya untuk menjadi raja bajak laut. Hal yang sebaliknya justru terjadi kepada Blackbeard. Blackbeard cenderung lebih sabar untuk menunggu kesempatan dan waktu yang tepat dengan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dan impiannya. Satu-satunya faktor pembeda yang sangat menonjol dalam karakter Blackbeard adalah kekuatan buah iblis yang dimilikinya. Blackbeard memiliki kekuatan Yami Yami no Mi yang justru membuatnya merasakan rasa sakit 2 kali lipat daripada biasanya. Justru karena hal inilah kita mengetahui bahwa ketahanan tubuh Blackbeard termasuk dalam kategori yang luar biasa. Kekurangan tersebut dikompensasi oleh kemampuan buah iblisnya yang mampu menetralisir kekuatan buah iblis orang lain saat Blackbeard memegang anggota tubuh mereka. Hal ini
mampu membuat pengguna Logia yang kuat seperti Ace sekalipun beradu fisik langsung dengan Blackbeard. Di tangan yang satunya lagi, Blackbeard memiliki kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi yang kekuatan dan daya rusaknya tidak bisa diragukan lagi. Sebagaimana Gura-Gura no Mi adalah buah iblis terkuat dalam kategori Paramecia. Saya ingin mengutip ucapan Marco mengenai kekuatan Blackbeard setelah time skip. Dengan kekuatan Oyaji dalam genggamannya, sangat sulit bagi kita untuk menghentikan Teach untuk saat ini. Dia telah merenggut semuanya dari kita. Oh, rasanya aku ingin sekali membuat anak durhaka tersebut mendapatkan ganjarannya. Keluhan Marco tersebut menunjukkan bahwa kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi yang dimiliki Blackbeard menjadi faktor pembeda yang sangat penting. Karena kekuatan Gura-Gura no Mi begitu dahsyat sekali dampaknya. Dalam sekali hempasan tangan timbul retakan di udara yang diikuti oleh retakan di tanah. Lalu bumi pun bergoncang. Permukaan lautan naik setinggi-tingginya menimbulkan gelombang tsunami yang siap menelan segalanya. Itulah sedikit gambaran dahsyatnya kekuatan Gura-Gura no Mi. Seandainya Blackbeard tanpa kekuatan Gura-Gura no Mi, mungkin akan beda lagi ceritanya. Saya rasa bukan hanya itu saja yang menjadi faktor pembeda. Karena kalian yang menyimak konten ini pasti memiliki pendapat pribadi yang mungkin berbeda dari pendapat saya mengenai Blackbeard. Jangan sungkan untuk mengutarakan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian tertarik untuk mengetahui alasan tentang kepopuleran karakter Trafalgar Law yang mampu membuatnya menjadi karakter utama serial One Piece, kalian bisa cek videonya di channel YouTube Anak Buah Bagi. Minggu ini, manga One Piece libur, tapi tidak untuk channel Anak Buah Bagi. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di konten One Piece Anak Buah Bagi berikutnya.